Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Online Channel. Sebelum ke video kita kali ini, teman-teman jangan lupa ya buat like, subscribe, sama share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman, kerabat, semuanya deh kalian share ya. Nah, sekarang pada kesempatan ini saya bakal ngejelasin salah satu grammar dalam bahasa Inggris dengan judul materi comparison degree. Nah, di video kali ini nanti akan dibahas bagaimana pengertian comparison degree, apa fungsi comparison degree, bagaimana formula comparison degree, kemudian contoh-contoh comparison degree supaya kalian lebih paham. Nah, untuk video selanjutnya kalian tonton sampai akhir ya supaya lebih paham. Check it out. Masuk ke materi inti, yang pertama kita bahas apa sih comparison degree. Comparison degree itu salah satu istilah dalam grammar bahasa Inggris yang digunakan untuk menunjukkan suatu perbandingan. Nah, apa yang dibandingkan di sini? Tentu yang dibandingkan itu adjective sama adverb, kata sifat atau enggak kata keterangan, yang mana nanti si adjective sama adverb ini akan mengalami perubahan bentuk sesuai dengan tingkat perbandingannya. Nah, kemudian fungsi dari comparison degree. Dari judulnya aja udah ketahuan, comparison degree, tingkat perbandingan. Ya, tujuan utamanya yaitu untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Nah, sekarang poin yang ketiga di comparison degree yaitu tingkat-tingkat perbandingan yang ada di comparison degree. Yang pertama, positive degree. Kalau dalam bahasanya itu tingkat yang sebanding. Yang kedua, comparative degree atau tingkat yang lebih. Yang ketiga, superlative degree, punya arti paling atau ter. Nah, untuk lebih pahamnya, kita langsung masuk ke contoh supaya lebih gampang. Nah, tingkat yang pertama yaitu positive degree. Positive degree ini membandingkan dua hal yang berada di level yang sama atau sebanding. Contohnya, untuk formula bisa dilihat di layar. Formula yang pertama, adjective. Subjek yang pertama, to be, as adjective as, kemudian subjek yang kedua. Langsung ke contohnya, Nabila is as beautiful as Naila. Nabila di sini sebagai subjek pertama, kemudian to be-nya is as beautiful as sebagai hal yang dibandingkan, kemudian subjek keduanya Naila. Artinya di sini Nabila sama cantiknya seperti Naila. Jadi kalau kita mau membandingkan suatu kata sifat yang setara, selevel, maka kita menggunakan tingkat yang pertama, yaitu positive degree. Nabila is as beautiful as Naila. Seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau yang setaranya itu bukan adjective tapi adverb? Maka tetap pakai yang positive degree tapi formulanya agak berbeda, seperti di layar. Subjek pertama, verb, as adverb as, subjek kedua terus verb lagi. Contohnya langsung, Nabila runs as fast as Naila does. Di sini punya arti kalimatnya, Nabila lari secepat larinya Naila. Adverb yang digunakan di sini cepat. Jadi sama-sama cepatnya mereka lari gitu. Nah, ciri-ciri dari positive degree ini, si adjective or adverb-nya itu diapit sama kalimat as adjective as atau as adverb as, itu untuk menunjukkan hal yang setara atau sebanding. Nah, kemudian tingkatan yang kedua pada comparison degree itu yaitu comparative degree. Pada comparative degree ini salah satu dari dua hal yang dibandingkan memiliki sifat lebih daripada hal yang satunya. Jadi di sini si adjective atau adverb-nya nanti ditambahi kata er atau more. Er ditambahkan pada adjective or adverb yang memiliki satu suku kata. Kalau adverb atau adjective-nya memiliki lebih dari satu suku kata, maka diberi tambahan depannya more, kemudian setelah adjective or adverb diberi tambahan that. Nanti bisa dilihat di layar untuk formulanya. Nah, untuk contoh adjective yang terdiri dari satu suku kata, kita menggunakan formula seperti di layar. Subject, to be, adjective or adverb ditambah er, kemudian subjek yang kedua. Langsung ke contoh. Tina is
taller than Clara. Punya arti Tina lebih tinggi daripada si Clara. Artinya si Tina itu tinggi, si Clara itu pendek. Di sini kita pakai perbandingan lebih karena ada yang pendek, ada yang tinggi gitu ya. Yang kedua, kalau adjective or adverb-nya terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka kita pakai formula yang subject, to be, more, adjective or adverb, dan subject yang kedua. Contohnya, Tina is more beautiful than Clara. Bahi kata er, kalau lebih dari satu suku kata maka dia diawali dengan more, adjective or adverb, kemudian than, seperti itu. Terakhir, tingkatan pada comparison degree yaitu superlative degree. Apa sih superlative degree? Superlative degree ini untuk menunjukkan perbandingan antara dua hal yang mana salah satunya itu memiliki arti paling di antara hal yang lainnya yang dibandingkan. Untuk formulanya ada di layar. Subject, to be, adjective or adverb, plus est, kemudian object. Langsung ke contohnya untuk superlative degree dengan adjective yang terdiri dari satu suku kata. I am the tallest student in my school, yang punya arti saya adalah murid tertinggi atau paling tinggi di sekolahanku. Nah, untuk adjective yang terdiri dari satu suku kata tadi cukup ditambah tambahan est setelah adjective or adverb-nya, seperti itu. Nah, kalau untuk adjective or adverb yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka rumus formulanya subject, to be, the most, adjective or adverb, kemudian object. Nah, langsung ke contoh, misalnya Nabila is the diligent student in school. Artinya Nabila adalah murid paling rajin di sekolahan. Kata diligent ini diberi tambahan the most karena dia lebih dari satu suku kata, sehingga ketika di tingkat superlatif dia diberi tambahan the most, seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari superlatif ini sendiri, kalau yang satu suku kata dia tinggal diberi tambahan est setelah adjective or adverb. Kalau yang lebih dari satu suku kata maka dia diberi awalan the most dulu, baru adjective or adverb, kemudian object, seperti itu. Nah, selesai penjelasan materi comparison degree pada kali ini. Buat teman-teman kalau masih pada bingung atau ada yang mau ditanyain masalah comparison degree, boleh ditanya di kolom komentar ya. Nah, jangan lupa buat like, subscribe, sama share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum.